Kira-kira nggak hafal. Nggak hafal, soalnya Sebelahnya ya. Sebelah. Pakai jaket kulit. Pakai jaket hitam. Pakai jaket hitam ya. Oke. Tingginya sama. Tingginya sama. Ke arah TKP Ke dua-duanya. arah TKP dua-duanya. Nah dari situ nggak ada penampakan lagi. Nggak ada. Nggak ada. Kosong. Ya? Kosong ya. Yang namanya disuruh kan? Oh disuruh. Cepat ditetapkan, cepat ditetapkan itu, dan ingin sekali lagi dihukum seberat-beratnya. Tidak ada toleransi karena telah memberikan sesuatu yang menyulitkan terhadap penyidik dan dia tidak mau secepatnya itu menyerahkan diri dan tidak mau bertanggung jawab. Semoga sekali lagi dihukum seberat-beratnya, dihukum seberat-beratnya. Tidak ada toleransi, kalau bisa dihukum mati, dihukum mati. Gak ada kata-kata adanya bukti nyata. Saya bersumpah demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu menau, saya tidak tahu perencanaan, saya tidak tahu, saya tidak terlibat sama sekali. Sumpah demi Allah Rasulullah. Tapi mudah-mudahan polisi bisa cepat menangkap pelakunya. Harus diberi hukuman yang setimpal, harus dihukum mati demi Allah Rasulullah, harus dihukum mati. Allahu Akbar. Halo semua, selamat datang di Sasena Explore ya, bersama saya Sasena. Apa kabar? Semoga kabar kita semua senantiasa selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, masih seputar kasus Subang. Mengingat kasus ini kan lama tidak terungkap ya, hampir 3 tahun. Setelah ada pengakuan Muhammad Ramdhanu alias Danu, baru kasus ini bisa sedikit terang benderang. Kenapa saya katakan sedikit terang benderang? Karena sampai sekarang belum 100% terungkap ya. Nah, di sini atas pengakuan Muhammad Ramdhanu ini kan terus ada 2 terdakwa ya, sudah ingkrah, yaitu Ramdhanu sekaligus menjadi justice kolaborator dalam hal ini. Dia adalah saksi sekaligus pelaku penyerta ya, ikut membantu di sana. Dan 1 terdakwa yaitu Pak Yosep ya, saat ini belum ingkrah, kita tunggu kasasinya ya, karena mengajukan suatu kasasi yang tadinya dituntut seumur hidup itu divonis 20 tahun penjara. Nah, tujuan kasasi ini tentunya untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Subang dan juga Pengadilan Tinggi Bandung. Sedangkan JPU pun melakukan kasasi atas putusan 20 tahun penjara.
menginginkan sesuai dengan tuntutan, yaitu seumur hidup. Nah, mengingat kasus ini memang lama sekali tidak terungkap, nah di sini disinyalir dan diduga kuat adanya penghalangan atau perintangan penyelidikan dan penyidikan yang lebih kita kenal yaitu obstruction of justice ya. Nah, obstruction of justice ini bisa juga dilakukan oleh oknum aparat dan juga bisa oknum sipil. Nah, kayaknya di kasus Subang ini terjadi kolaborasi ya, kolaborasi antara oknum aparat dan juga sipil. Sepertinya seperti itu, dugaannya ke sana ya. Dimana di sini untuk obstruction of justice ini sudah ditetapkan satu tersangka yaitu inisial T alias Ibda Taryono. Nah, kita lihat nanti ya, apakah di sini hanya sekedar kesalahan SOP ya, kenanya cuma kode etik atau ada unsur pidananya. Dan kalau memang nanti terbukti Ibda Taryono ini melakukan suatu perintangan terhadap penyidikan, apakah dia bekerja sendirian? Kalau memang ada maksud dan secara sengaja ingin mengaburkan masalah dengan merintangi atau merusak barang bukti ya, merusak alat bukti, merusak TKP, tentunya tidak bekerja sendiri. Lantas kapan kira-kira obstruction of justice ini dimulai? Biasanya kebanyakan peristiwa-peristiwa kriminal itu obstruction of justice ini dimulai pasca kejadian terjadi ya. Artinya kalau kita berasumsi demikian, jadi obstruction of justice ini bukan bagian dari perencanaan atau pelaku pembunuhan tersebut. Nah, mereka biasanya dilobi-lobi untuk mengkaburkan suatu peristiwa agar tidak terungkap. Sepertinya hal ini sudah dilakukan tanggal 18 dini hari ya. Ini kalau kita korelasikan dengan keterangan Angger, di mana di CCTV Angger itu terlihat terdakwa Pak Yosep ini bersama seseorang misterius dengan berjaket hitam. Bisa jadi itu adalah bagian dari obstruction of justice. Apakah itu oknum aparat atau orang sipil, atau mungkin saudaranya, atau mungkin juga masih temannya. Nah, menurut kalian kira-kira siapa? Mengingat CCTV Angger ini masih misteri ya, yang mana menurut Irlan, nah itu sudah diserahkan ke pusat. Entah siapa itu pusatnya, bisa dikejar lah ya oleh Propam ini. Dan alasannya kan CD-nya kosong ya, karena didesak oleh pemiliknya, akhirnya diganti dengan CD baru yang kosong juga. Nah, ini aneh ya, suatu harddisk yang normal kok bisa kosong. Kalau nggak diotak-atik ataupun memang sengaja dihilangkan, saya yakin rekaman itu masih ada. Nah, disinilah kemungkinan akan muncul tersangka-tersangka obstruction yang lain. Bisa itu mungkin oknum-oknum yang saat itu ya, atau aparat yang saya itu awal-awal melakukan penyidikan. Bisa juga selain T ada inisial AS ya, ada inisial AR, ada inisial IR. Nah, mereka ini patut dicurigai, patut diperiksa secara intens apa peranan-peranan mereka. Mungkin juga masih ada oknum-oknum aparat yang lainnya. Karena mengingat obstruction of justice, saya sendiri meyakini kalaupun itu ada, tidaklah bekerja sendirian. Sudah secara sistematis dan terorganisir ya, melakukan suatu gerakan-gerakan supaya kasus ini bisa cold cases atau kasus yang dibekukan. Oke, apakah obstruction of justice ini juga melibatkan orang sipil? Bisa jadi, karena dilihat dari kasus ini, dari awal-awal saja, itu sudah ada sesuatu yang mencurigakan, di mana di situ buru-buru untuk menyewa seorang penasihat hukum, walaupun itu hak ya. Tapi di sini aneh, kebanyakan kasus itu pihak keluarga korban boro-boro mikir untuk PH ya, mikir gimana caranya menemukan pembunuhnya, menuntut penyidik untuk segera ya. Mereka akan open, akan apa adanya yang sekiranya berkaitan dengan kedua korban ini, hal-hal sesuatu yang mencurigakan. Tapi di kasus ini aneh ya, baik itu dari Pak Yosep itu sendiri, dari Yoris, dari keluarga sekitar, kok gregetnya itu kurang ya, seolah-olah mereka
ya sudahlah, pasrah begitu saja, serahkan aja kepada pihak penyidik tanpa berdaya upaya yang maksimal sebagaimana layaknya orang keluarga kehilangan anggota keluarganya tercinta. Ini yang kita lihat secara visual ya, secara penglihatan mata itu sangat mencurigakan, bahkan berlanjut ke saling menuduh ya, terus bersatu kembali, dan juga keterangan-keterangan yang tidak konsisten dan seterusnya. Oke, kita kembali ke OJ. Kita berharap kepada Polda Jabar segera menindaklanjuti obstruction of justice di situ, karena kuncinya ada di sana. Dan jangan lupa juga ada tersangka Mimin, Abi, dan Arigi yang sampai sekarang tidak ada kejelasan statusnya. Padahal bulan Oktober ini mereka sudah 1 tahun menyandang tersangka tapi masih bebas. Apakah itu ada yang menjamin menunggu kasasi Pak Yosep Ingkrah, atau memang kepolisian ini alat buktinya kurang, ya mungkin sudah punya 2 alat bukti mentersangkakan mereka, tapi untuk naik ke P21 mereka masih ragu-ragu apakah bisa menang enggak di pengadilan nanti. Kayaknya bisa saja seperti itu ya. Terus ada indikasi tindak pidana pencucian uang di dalam yayasan. Nah, ini juga perlu ditelusuri, mengingat kedua korban ini adalah sekretaris dan bendahara yayasan. Siapa tahu di sana ada memang tindak pidana lain, yaitu tindak pidana pencucian uang yang berimbas kepada peristiwa pembunuhan, yang mana di situ tidak mau rahasia seseorang yang berkuasa, apakah itu oknum aparat ya, atau mungkin pejabat, atau mungkin juga sipil yang reputasinya takut ketahuan ya, sehingga mencerminkan nama baik dan lain sebagainya berkaitan dengan tindak pidana tentang pencucian uang. Terus satu lagi yaitu untuk masalah di sekolahan, ini berkaitan dengan tipikor, tindak pidana korupsi, yang mana di sana pencairan dana BOS ini perlu clear. Ini sepertinya harusnya lebih mudah ya, by data bisa dicek tuh, terima berapa, aliran kemana, terus siswanya kayak apa dan lain sebagainya. Indikasi-indikasi ini kita berharap kepada Polda Jabar untuk diungkap ya, ke semuanya. Jadi kasus Rajapatinya terungkap, motifnya terungkap, pelaku-pelaku yang terlibat terungkap. Pelaku ini tidak hanya sebagai eksekutor, tapi juga ada yang membantu, melindungi, mengetahui ya. Terus mungkin juga ada mastermind-nya atau dalangnya atau sutradaranya. Oke, dari saya itu ya, mudah-mudahan kita dorong terus kepada Polda Jabar untuk segera menyelesaikan kasus ini, karena kasus ini sudah lama sekali ya. Siapapun yang terlibat di situ, kita harapkan mulai dari orang kecil sampai atas yang memang membantu menutupi kasus ini agar tidak terungkap, semuanya disikat. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. See you next time. Bye-bye.